Halo teman-teman Mirai. Nah, kembali lagi dengan kita berdua. Nah, kali ini Kak Budi kita akan membahas banyak orang yang bingung atau mempertimbangkan lebih baik mengganti head unit terlebih dahulu atau mengganti speaker bawaan mobil untuk memaksimalkan kualitas audio di mobil Anda. Kan karena banyak banget yang berpikir ya, kualitas audio mobil di pabrikan kayak belum cukup nih Kak Budi untuk memaksimalkan suara atau pendengar dari pemilik mobil ini. Nah, menurut Kak Budi sendiri lebih baik mengganti head unit terlebih dahulu atau mengganti speaker terlebih dahulu untuk memaksimalkan kualitas suara audio di dalam mobil. Kalau kita bahasnya dari segi otomotif atau modifikasi nih, ya Fit. Kalau misalnya kita bahas dari segi otomotif, tentunya kalau saya memilih untuk mengganti head unit dulu. Nah, kenapa? Karena kalau head unit speaker sudah ada di dalam mobil, untuk yang standar mobil itu sudah ada. Nah, cuman saya akan memilih nih head unit tipe apa dan yang bagaimana untuk menghasilkan suara yang lebih bagus dari yang bawaan mobil. Seperti itu sih Fit. Itu jadi tergantung dengan fasilitas atau yang ada di dalam head unit mobil sendiri ya kok ya, atau head unit aftermarket. Betul. Nah, dari segi harga nih kok lebih baik mengganti head unit atau mengganti speaker? Kalau dari saya mengganti head unit duluan, karena saya mau memaksimalkan apa yang ada di dalam mobil dulu. Biasanya mobil sudah datang dengan head unit dan dengan speaker. Tentunya pasti itu standar. Nah, sekarang kalau saya memaksimalkan apa yang ada, tanpa harus mengeluarkan budget yang besar biasanya. Kalau misalnya kita memodifikasi itu harus mengeluarkan satu budget yang lebih besar lah ya dibanding hanya mengganti head unit. Nah, saran saya tips saya untuk memilih head unit. Ya, head unit biasanya sudah kita pilih yang sudah bisa Android. Untuk saat ini yang bisa akses internet, bisa juga kita tambah aplikasi nih Fit. Nah, tapi satu hal kita mau kasih tahu lagi nih Fit. Kita cari head unit yang sudah built-in digital sound processor. Oke. Nah, Kak Budi, jadi banyak banget nih yang belum tahu fitur-fitur atau apa sih itu digital sound processor itu sendiri di dalam head unit itu. Yang kita tahu kan kalau misalnya kalian ingin mengganti digital sound processor harus ada subwoofer supaya kualitasnya audionya tuh lebih mengangkat gitu ya. Betul. Sekarang dengan di head unit sendiri itu yang ada fasilitas DSP-nya sebenarnya suara dari bawaan atau standar mobilnya itu sudah bisa mengangkat ya Kak Budi ya. Iya, betul. Nah, saya mau jelasin sedikit untuk digital sound processor itu fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengatur standar suara supaya lebih bagus. Jadi meng-cut frekuensi suara, biasanya meng-cut suara tinggi dan rendah, biasanya memisahkan suara itu untuk dari pemain musik dan penyanyi, seperti itu sih, supaya lebih enak didengar dan lebih jelas seperti itu. Nah, mungkin kita kasih contoh aja kali ya kok ya, bagaimana DSP ini built-in di head unit atau fitur DSP di dalam head unit ini. Contohnya itu adalah Mirai 1033 ya, 1033 yang sudah built-in DSP atau digital sound processor di dalamnya. Karena gini Fit, sebelumnya kalau misalnya orang memilih head unit biasanya cuma equalizer ya yang ada. Benar. Nah, kalau di Mirai 1033 ini sudah ada built-in DSP. Nah, kita mau bahas nih sekarang. Yuk, kita sama-sama teman-teman Mirai kita bahas ya. Yuk. Nah, ini tampilannya Mirai 10 untuk 1033. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman Mirai. Nah, kita sudah ada Google, sudah ada Joox, sudah ada Waze, iFlix. Terus kita juga sudah ada YouTube atau Play Store-nya, atau Spotify. Nah, Google Maps juga sudah ada. Nah, kita sudah bisa built-in digital TV Asuka. Ya. Nah, untuk yang tadi DSP-nya, fiturnya, ini fiturnya. Nah, kita ada 30. Kita mau lihat ya, ada 30 bar. Ya, kita bisa lihat nih. Banyak sekali. Yang biasa head unit itu cuma ada 10 untuk pengaturan equalizernya.
Tapi kalau untuk di Mirai 1033 ini ada 30 bar yang bisa kita atur frekuensinya. Nah, kita balik lagi. Ini yang namanya DSP, kita bisa memfilter suaranya. Tergantung kita senangnya di berapa, high-nya, terus ini low-nya ya. Nah, terus untuk balance-nya kita juga ada. Terus untuk time alignment. Jadi cukup komplit ya untuk fitur-fiturnya. Nah, terus kita ada smart bass. Ini untuk pengaturan bassnya mau di frekuensinya berapa. Nah, kalau mau lebih maksimal untuk standarnya biasanya kita tambah dengan subwoofer kolong supaya lebih maksimal. Nah, jadi ini fungsi DSP di dalam MR1033 ini yang dapat diatur sesuai selera audiensnya ya, atau sesuai selera pemilik mobilnya. Sekian dulu penyampaian kami untuk teman-teman Mirai tentang fitur DSP ini. Sampai ketemu di IGTV berikutnya. Bye.